Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Bagaimana sih cara bertanam secara hidroponik? Nah, untuk itu, mari kita simak video cara bertanam secara hidroponik yang akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Insinyur Gede Wijana MS yang merupakan dosen Fakultas Pertanian Universitas Udayana selaku narasumber kami. Kita mulai pelatihan jarak jauh hidroponik. Sebelumnya mohon maaf, kami akan membuka masker karena sudah kita tetap ada prokesnya. Kepada pemirsa semuanya, para kerabat, para petani, para mahasiswa, dan para pelaku di bidang pertanian, marilah kita sekarang berlatih bagaimana teknis untuk budidaya tanaman secara hidroponik. Kita mulai sekarang. Ini adalah instalasi hidroponik. Dalam instalasi ini secara rumahan memang dibikin sederhana sekali, hanya berapa meter panjangnya, 1,5 kira-kira gitu. Kemudian yang ditanami di sini mestinya bisa berbagai jenis tanaman. Tetapi yang kita contohkan hari ini adalah tanaman seledri yang sangat dibutuhkan sehari-hari. Tanaman sayuran apa saja bisa ditanam secara hidroponik. Sistem hidroponik yang kita tunjukkan di sini adalah namanya DFT, yaitu sistem yang ada genangan air di dalam instalasinya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita angkat, maka ada air lah di sini. Jadi ada genangan air yang terus airnya mengalir ya melalui pompa yang ada di dalam ini, kemudian diangkat naik, lalu dialirkan secara melingkar terus menerus. Ya. Tandon yang ada di sini adalah tandon nutrisi, mengandung pupuk A, B mix, atau bisa juga diracik sendiri. Ya. Di mana kita mendapatkan pupuk? Bisa di toko-toko pertanian maupun kita bisa racik sendiri. Kita akan lanjutkan sekarang tahap-tahapan di dalam berhidroponik. Setelah kita memiliki instalasinya, mari kita mulai dengan membuat bibitnya. Kita lihat sekarang di dalam pembibitan secara hidroponik yang dibutuhkan ya adalah rock wool. Ini adalah rock wool ya yang dapat dibeli di toko-toko pertanian. Dan juga bisa tidak rock wool, tergantung nanti apa yang tersedia. Hari ini kita akan tunjukkan rock wool yang sudah terbiasa di dalam melakukan hidroponik. Rock wool ini kita potong-potong, dia berupa batangan. Kita potong-potong sehingga menjadi dadu-dadu. Ya. Panjang dan lebar dadu ini sekitar 2 x 2 cm saja. Kita susun pada suatu wadah ya, untuk kita nanti akan tanami dengan benihnya. Benih berupa biji ya. Nah sekarang berikutnya adalah kita siapkan benihnya. Jadi benih yang kita siapkan, salah satu contoh di sini adalah benih pakcoy ya, benih pakcoy kita contohkan di sini. Lalu kembali ke rock wool tadi, kita bikin lubang-lubang. Di tengah-tengah rock wool kita lubangi kira-kira 0,5 cm. Alat pelobang bisa saja pakai lidi, pakai tusuk sate, atau dalam hal ini kita menggunakan adalah stick, ya, stick dari plastik sehingga dia tidak karatan dan bagus sekali. Dari sinilah kemudian kita bisa menambahkan bibitnya. Ya. Bisa kita ambil satu persatu atau dengan alat misalnya tusuk gigi dimasukkan ke lubang-lubang ini. Ya. Jadi utuhkan, masukkan satu persatu saja cukup. Ya kalau mau lebih 2, gitu. Jangan berlebih, nanti yang dipelihara juga hanya 1. Jadi ditaruhkan satu persatu, biar juga nanti dipakai lidi. Kemudian kita agak tutupi sedikit, kita masukkan, lalu kita bisa siram. Kita bisa siram dengan air yang sudah kita siapkan. Ya, kita bisa siram. Ya. Atau orang biasanya disemprot, tapi ini saya siram saja karena membutuhkan cukup banyak air sehingga dia sampai lembab sekali. Semuanya dari rock wool ini lembab sekali, ya.
Nah, setelah ini semua kita siram, lalu inilah yang kita akan pelihara untuk pembibitan. Agar mempercepat bibit tumbuh, maka kita bisa kemudian menutupi ini dengan tutupnya dia. Kita tutupi saja, lalu kita simpan. Ya, nanti beberapa hari setelah dia muncul, kita buka. Setelah muncul nanti tunas-tunas baru, ya, cambah-cambah baru kita akan kasih sinar matahari untuk dibesarkan. Ini salah satu contoh dengan rock wool. Bisa juga dengan cara lain dalam pembibitan itu, seperti misalnya dengan menggunakan tray. Ya, ini adalah sejenis ini tray, ya, tray pembibitan. Boleh saja seperti ini. Ya, sama caranya tadi. Tray itu dikasih rock wool boleh, atau dikasih media pembibitan. Ya. Nah, dari sini kemudian kita pasangi isi satu-satu bibit. Di sini contohnya adalah tomat, kemudian ada juga cabai. Ya. Bahkan juga kita bisa menanam nanti dalam hidroponik, ya, timun kapsul atau timun mini. Ini juga bisa kita ini. Ini baru seumur seminggu sudah sebesar ini. Ya, kita tunggu lagi mungkin sana beberapa hari lagi. Barangkali 2 minggu lagi, 1 minggu lagi, sehingga kemudian 2 minggu sudah boleh. Tapi untuk di lapangan, ditanam di pot itu tunggu sampai umur 21 hari dengan jumlah daun 3-4 lembar, sehingga dia kuat beradaptasi di dalam pot. Ya. Nah ini, lanjut sekarang, kita berandai-andai kita sudah, atau kita memiliki juga bibit. Ya, kita memiliki bibit di pot, bibit misalnya ini seledri. Apa ini bisa dihidroponikan? Bisa. Ya. Mari kita praktekkan cara menghidroponikan dari seledri. Caranya yang pertama adalah kita harus bongkar dia. Jadi bongkar bibit ini. Ya, kita akan bongkar, kita cabut pelan-pelan, ya, sehingga kita akan mendapatkan cabutannya dia. Pelan-pelan saja nyabutnya. Nah, ini dia. Nah, kita akan mendapatkan hasil cabutan. Ya. Inilah yang mungkin kita lanjutkan nanti akan kita tanam di dalam hidroponik. Dari cabutan ini kita harus cuci bersih. Kita cuci dalam air sampai dia bersih sekali. Ya, bersih. Kita lihat. Kita bersih begini. Lalu inilah yang akan kita tanam di dalam rock wool. Caranya kita pisahkan. Ya, cari satu-satu pisahkan, agak lengket sini sedikit. Nah, kita dapatkan satu. Ya, kosong lagi sini, dapat 2, dapat 3 kita di sini, dapat 3. Dari 3 bibit ini, dari sini kita baru sekarang melanjutkan dengan persiapan yang disebut dengan apa namanya ini, netpot. Netpot ini kita bisa buat dari gelas bekas ini, gelas bekas. Bisa juga beli, sudah ada yang menjual. Caranya adalah di dalam netpot ini kosong ini masih belum diapa-apain. Kita harus ada lubang-lubangnya, ya. Ada juga bagian sisinya, ada lubangnya di sini. Ya, kalau kita lihat sini ada lubang, ada bawahnya, ada sampingnya. Ya. Nah ini yang masih kosong, kita bisa caranya membuat boleh dengan cutter, boleh juga dengan gunting. Ya, kita bisa dengan gunting seperti ini. Ya, potong dari sini, kemudian kita potong lagi sebelahnya sini dengan gunting. Ya. Boleh lagi presisi lagi sini, satu sisi lagi sedikit boleh. Ya. Terus kemudian di sampingnya, boleh di sini sampingnya juga dengan gunting kita bisa potong ini. Akan menyulobang, kan? Tambah lagi di sini misalnya, boleh dengan gunting dan seterusnya. Ya. Lubang-lubang ini berfungsi untuk satu keluarnya akar dari netpot ini, juga untuk sirkulasi udara. Dari sini kemudian kita lanjutkan lagi. Kalau nanti air nutrisinya itu tidak sangat dalam, bisa saja dibantu dengan yang namanya sumbu flanel, ya, kain flanel dipakai. Kita gunting-gunting, kita bisa beli berupa lembaran, ya. Lalu kita bisa gunting-gunting, ya, 2 cm, 2 cm saja kita gunting, ya, sepanjang 20 cm atau 25 cm. Nah, kita dapat guntingan ini, ya, kira-kira 2 cm ini lebarnya. Kemudian panjangnya 25 cm. Lalu inilah yang kita akan masukkan di dalam yang tadi yang sudah kita siapkan tadi. Jadi masukkannya boleh dari sini, lalu dia akan tembus ke sampingnya. Boleh dibantu dengan alat untuk
masukkannya biar dia keluar ke bawah. Ini dia udah keluar, lalu kita bisa tarik, ya. Nah, ini dia, ini diratakan sama. Ini sumbu namanya dia, sumbu dari kain pelander. Lalu bibit yang tadi, misalnya bibit ini yang kita akan mau tanam, maka kita ambil bibitnya, kita ambil potongan raul. Dari potongan raul kita ambil, kemudian kita jepit di sini. Bisa kita jepit, lalu kita pasang di sini. Ya, setelah kita pasang di sini, maka sudah jadi. Ya, kita sudah bisa tanam di dalam instalasi yang kita miliki. Kita tanam instalasinya di sini, misalnya ini ya, di sini atas saja kelihatan. Kita tanam. Ya. Lalu gini saja. Nah, nanti dia akan mendapat air dan nutrisi yang sudah ada dalam tandon tadi. Begitu, sama juga dengan ini misalnya. Boleh, kita coba sekarang menanam yang dari timun. Sama, cabut pelan-pelan timunnya ini, bisa dipakai alat untuk mencabutnya. Pelan-pelan, biar ada akarnya yang terdesak. Kita angkat ini pelan-pelan. Ya. Lalu kita cuci. Ini kan, ada tanahnya, kita cuci. Sampai bersih. Boleh begitu. Kemudian kita tambah tadi sama dengan tadi, ditambahkan dengan apa namanya raul, dijepit. Lalu kita masukkan ke dalam satu. Ini boleh tadi tambahkan misalnya, boleh saja dikasih tadi apa namanya kain pelander atau tidak, tergantung dari kedalaman air dalam nutrisi yang kita berikan. Mungkin karena dalam kita tidak usah langsung aja kasih sini. Ya. Jadi sudah jadi, lanjut sekarang kita tanam saja. Tanam sekarang. Setelah selesai kita menanam semuanya, lalu kita nutrisinya sudah siap, kita alirkan, tinggal melihara saja. Melihara saja, dan nutrisinya kalau habis atau lagi sedikit, kita tambahkan nutrisi dengan larutan dari AB Mix. Baik, demikianlah secara sepintas untuk cara sederhana hidroponik rumahan. Nah, nanti di lain kesempatan kita akan pelajari berinci tentang bagaimana melakukan AB Mix, bagaimana yang lain-lain itu kita bisa akan pada kesempatan yang lain. Terima kasih.